Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang managing subprogram. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama membedakan antara sistem privilege dengan object privilege, membedakan antara H-invoker dengan definer, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Required privilege atau yang disebut dengan hak akses yang diperlukan. Di sini digambarkan bagaimana sistem dari hak akses atau privilege. Di sini ada DBA grant menggunakan perintah create, alter, drop, kemudian dieksekusi. Kemudian object privilege yaitu dieksekusi. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjukkan secara eksplisit, tidak melalui peran. Granting access to data yaitu memberikan akses ke data, di mana di sini ada direct dan indirect dengan menggunakan sintaks seperti ini. Kita bisa menemukan masuk dengan Scott employee select Scott.query employee using invoker, right, menggunakan hak invoker, yaitu kita memakai perintah create prosedur query employee PID in employee outhit current user. Jadi kita harus menambahkan outhit current user sebagai hak akses kita untuk bisa melakukan invoker. Managing stored PL/SQL object yaitu mengatur objek PL/SQL yang disimpan. Di sini terlihat sekali bahwa kita harus punya parameter. Pertama ada parameter compile error, debug information, pick code, source code, dan general information yang nantinya itu akan dikirim dalam PC sebagai editor. Dan di sini ada data dictionary. Di sini describe dan bisa di-outputkan dengan menggunakan sintaks DBMS output. User object, mana terdapat kolom sebagai berikut, yaitu object name yang berisi nama dari objek, object ID yang berisi identifier internal untuk objek, object type yaitu tipe dari objek sebagai contoh prosedur, function, package body, dan trigger. Kemudian created, tanggal ketika objek dibuat, last DDL time, tanggal ketika objek terakhir kali, timestamp, tanggal waktu ketika objek terakhir kali di recompile. Kemudian status yaitu hanya ada dua, valid dan invalid. Mendaftar semua prosedur dan function yaitu menggunakan perintah select seperti ini. Tampilan data dictionary user source yaitu terdiri dari kolom name, type, dan line, kemudian teks. Name berisi nama dari objek, type yaitu tipe dari objek, line baris nomor dari source code di mana error terjadi, teks yaitu teks dari pesan error. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi yaitu kita menggunakan perintah select from where, order by line. User error yaitu terdiri dari kolom name, type, sequence, line, position, dan teks. Mendeteksi kompilasi error contohnya seperti script berikut, yaitu kita gunakan create or replace prosedur log execution is began, input into log table, user ID, log date, wrong, value user, dan size date, kemudian diakhiri dengan end. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error yaitu menggunakan perintah select from where dan order by line. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan show error, kita pakai script show error prosedur log execution. Deskripsi pada ESQL plus yaitu dengan sintaks describe query employee, describe at department, describe text, maka akan muncul seperti ini dengan nilainya adalah default. Mendebug unit program PL/SQL package dari DBMS output, mengakumulasikan informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer, memanggil autonomous prosedur, sebagai contoh menulis output ke dalam log table. Software yang menggunakan DBMS debug, prosedur builder, third party debugging software. Ini ringkasannya adalah yang pertama kita masuk sebagai user Scott. Kemudian di sini source code
compile, yaitu user source yang user cari, kemudian user error juga di compile, kemudian akan memberikan privilege. Yang kedua yaitu mendebug information. Kemudian sekilas tentang praktikum 10, yaitu membuat kembali source file untuk sebuah prosedur, membuat kembali source file untuk sebuah fungsi. Baiklah, kita sekarang menuju kepada latihan soal yang pertama, yaitu kita buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager dengan job ID SE_man, urutkan dari tinggi ke rendah. Jadi di sini kita menampilkan gaji yang tertinggi dengan job ID SE_man, maka nanti ketika kita eksekusi hasilnya akan menampilkan 3 employee seperti ini. Selanjutnya soal yang kedua adalah buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tetapi headcount-nya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Nah, di sini kita menampilkan karyawan di mana headcount-nya lebih kecil dan headcount-nya lebih besar. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Maka dengan demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.